Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin para muhibbin wal muhibbat rahimahumullah. Mari kita lanjutkan kajian yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghafir. Adapun orang yang lalai, idza asbaha, apabila bangun tidur atau di pagi hari, yang dulu dia itu selalu melihat, memandang, memperhatikan mada yaf'al, apa dia yang saya akan lakukan. Sebaliknya wal aqilu ay lakiru, orang yang ahli pikir, yang tidak lalai, yang dulu biasanya memperhatikan mada yaf'alullahu bi, apa yang akan Allah lakukan untuk saya. Itu makna mantuk. Sekarang makna mafhum. Orang dibagi dua. Ada yang orang lalai, ghafilun. Ada orang yang zakirun, orang yang tidak lalai, selalu ingat. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat Allah. Biasanya orang demikian itu selalu berpikir, apalagi yang harus saya lakukan, apa ya, bagaimana ya. Beda lagi dengan ahli pikir, dia melalai. Kalau yang orang lalai selalu bertanya apa yang bisa dan akan dia lakukan, tapi kalau ahli dzikir bertanya apa yang akan Allah lakukan kepada saya. Baik, kita baca satu-satu. Kenapa orang lalai berpikir selalu dia apa yang akan bisa, apa yang akan dia lakukan? Karena tidak pernah merasa dikontrol oleh Allah. Selalu dia yang menguasai segala-galanya perasaannya. Beda lagi dengan ahli dzikir. Apa ya yang Allah akan lakukan kepada saya? Sekarang saya bisa berjamaah. Apa kira-kira besok saya masih bisa berjamaah? Sekarang Allah berbuat untuk saya sehat saya. Jangan-jangan pulang dari sini Allah lakukan untuk saya sakit. Sekarang saya masih bisa hidup, bisa berjamaah. Jangan-jangan pulang dari sini. Gak pernah kecolongan ahli dzikir. Sekarang saya masih bisa baca Quran. Sekarang saya masih bisa ibadah. Sekarang saya masih bisa iman. Sekarang saya masih bisa tawakal kepada Allah. Jangan-jangan orang yang selalu seperti ini gak bakalan lalai. Selalu siap. Kenapa? Karena nyantol terus kepada Allah. Orang yang demikian sudah terhinggapi dengan
nafsu kamilah. Nafsu itu ada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Nafsu kamilah itu ngarep-ngarep Pak terhadap kebaikan. Kalau sekarang sudah bisa menjamaah maghrib, ya Allah sampaikanlah umur hamba pada maghrib ini. Harap-harap terhadap kebaikan. Kalau nafsu mutmainnah senang ketika setelah membuat kebaikan. Habis maghrib, alhamdulillah, kayak bebas dari kayak habis bayar utang. Tapi kalau nafsu kamilah ngarep-ngarep, tidak hanya merasa bebas, tapi ngarep-ngarep, ya Allah sampai umur hamba pada Ramadan berikutnya, ya Allah. Ketika keluar dari Ramadan, baru dia keluar dari Ramadan udah nggak ada ngarep-ngarep Ramadan lagi. Kalau mutmainnah merdeka, beres nih puasa, lebaran nih, ya seneng sih. Bagus juga, cuma kurang begitu mengharapkan datang Ramadan berikut. Kalau Rodiyah sudah berani berkorban untuk kebaikan, tidak hanya sekedar senang, naik lagi tingkat, bukan sedang membahas itu makanya salah satu. Kita balik lagi ke sini. Jadi orang yang selalu dzikir kepada Allah, yang dipertanyakan itu bukan apa yang akan saya lakukan, tapi kira-kira apa yang akan Allah lakukan untuk saya. Jangan-jangan kira-kira orang yang demikian bakal nunda-nunda gak ibadah. Sekarang saya jangan-jangan nanti bisa nggak saya berangkat ngaji. Jangan-jangan pulang dari sini nggak ada lagi umur, cepatlah bayar utang. Kira-kira lewat nggak ibadahnya orang yang seperti itu? Nggak bakalan karena takut. Ayo dong, jangan-jangan umur kita belum tentu nyampe pada subuh. Ayo, mumpung dikasih waktu maghrib, isya. Orang yang lalai, Allah bah, besoknya ada lagi maghrib. Merasa mentang-mentang masih muda, bilang Jahrin, ayo toh, sholat Jumat ke sana. Allah ngapain Pak? Minggu depan gak ada lagi Jumat. Nah iya Jumat cuma ada, umur endeknya nyampe orang. Tapi yang orang yang selalu pikir kepada Allah, jangan-jangan tuh teman kita, apalagi yang sudah umuran seperti gini mana? Begini, nih, ada lagi, ada lagi. Ya, itu mah kurang nggak usah. Jangan sedetik aja, jangan lepas itu. Jangan gitu umur segitu. Nggak boleh penghabisan. Makanya kata Nabi, irtani mengkhomsan qoblahum. Segerakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Mumpung sehat sebelum sakit, mumpung lapang sebelum sempit, mumpung hidup sebelum mati, kan itu. Sebelum mumpung kaya, mumpung punya duit sebelum bangkrut. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan semenit berikutnya. Jangan. Kira-kira bakal leket nggak ibadah orang ini yang selalu eling itu seperti itu? Nggak bakal. Makanya yuk silakan yang bawa HP buka surat Kahfi ayat 28. Masya Allah, Allah menyatakan
wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Wasbir, sabarkanlah nafsaka, jiwamu. Untuk apa sabar? Untuk apa? Ma'al ladina, untuk membarengi bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang selalu yang mengingat, yang menyeru, yang mikir, yang eling rabbahum kepada Tuhan. Sabar tuh menyertai orang-orang seperti itu tuh sabar. Apa yang mereka inginkan? Yuriduna wajhahu, yang mereka inginkan hanya ridwan Allah. Sebab walatan itu, jangan kau melengoskan, jangan kau berpaling, meninggalkan, cuek, tidak peduli, tidak mau nemenin, tidak mau ada kebersamaan. Walatan du'ainaka, jangan kau berpaling, mukamu kau palingkan anhum, dari orang-orang yang selalu menyeru, yang zikir, yang eling kepada Allah. Sebaliknya di ujungnya tuh ingat, wala tuti', jangan kau mentaati. Siapa yang jangan ditaati? Man, yaitu orang aghfalna, yang kami lalaikan, kata Allah, qalbahu, hatinya itu orang. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dilalaikan dari apa? An dzikrina, dari dzikir, dari eling kepada Allah. Jangan suka dekat-dekat dengan orang lalai itu. Wattaba'a, apalagi kalau sampai engkau mengikuti hawahu, hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak suka dzikir, dilarang sama Allah. Kenapa sih? Wa kana amruhu furqa, karena urusan orang-orang yang suka lalai itu amruhu, urusannya furqa, lebay. Kata Bang Haji Rumah, terlalu urusannya itu suka kelewatan, lepas kontrol. Orang nggak eling, ya suka lepas kontrol. Kenapa? Suka berlebihan orang yang tidak suka dzikir. Kenapa? Karena dzikir kepada Allah dikalahkan dengan dzikir kepada makhluk. Urusan kepada Allah diabaikan, urusan kepada urusan pernak-pernik dunia didahulukan. Saya mau nanya, yang cepat-cepat habis sholat tidak dzikir tuh mau kemana? Allah ditinggalkan, urusan lain didahulukan kan? Ingat hadis qudsi, aku, kata Allah, ma'abdi, selalu menyertai hambaku, haitsu, sekiranya, selama yang guru dia mengingat dzikirni kepadaku. Inilah barang nama Allah, ditinggalkannya begitu. Kan kelewatan namanya, Pluto, kelewatan yang kayak gitu. Allah kan diabaikan aja gitu, padahal dia lagi bersama Allah. Dari mulai ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku kepada Zat fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Itu dia lagi berhadapan dengan Allah. Terus dzikir, sholat itu isinya dzikir.
surat Toha, aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lagi eling kepada Allah, lagi eling, lagi zikir, lagi bersama Allah. Begitu mudah dicuekin, gara-gara untuk apa? Yang kayak gitu lebay apa tidak? Ayo pertahankan yang minimal yang sampai subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33, berdoa. Tanpa berdoa sombong. Ayo baca Quran itu dikir. Sebaik-baik dikir ya baca Quran. Sejorok-joroknya ngelamun orang baca Quran, nggak bakalan jorok banget gitu loh. Ya misalkan bibirnya baca Quran, pikirannya jorok kemana-mana, nggak bakalan kelar baca Qurannya gitu. Ayo ingat dalam surat An-Nisa ayat 140, dari ayat 138 sampai 146 ciri-ciri munafik. Ayat 140-nya mengatakan ciri munafiknya, salah satu ciri munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah orang munafik itu dikir kecuali suka sedikit. Dan ya Allah kagak betah banget sih, kagak betah banget sih ngobrol sama dia berjam-jam sama HP ngobrol. Mbak diajak di, Masya Allah, ini gatel banget lama-lama di masjid itu. Selesai coba ayo, nggak usah dijawab, buru-buru pulang ke rumah, coba tanya mau apa, nggak ada sih. Dan di sono ngejublek, di sini ngejublek. Mohon maaf saya pinjam bahasa kasih. Lah di sono ngejublek, di sini ngejublek, sama. Enggak langsung tidur, enggak lah saya jamin. Apalagi kalau ada Chelsea. Enggak langsung tidur tuh. Enggak. Di sini udah gitu-gitu aja deh. Pulang ke rumah ya belum lagi. Dikir Pak. Banyak dikir yang tidak dihitung. Banyak dikir yang tidak dihitung. Subhanallah mah ada hitungannya. Banyak dikir-dikir yang lain tidak dihitung. Oh baca Quran, mau sekali baca, mau berapa ayat, dihitung tidak? Ada ketentuannya nggak dari Nabi? Sekali baca Quran jangan lebih dari 100 ayat, ada nggak? Itu tidak dihitung. Banyak. Allah aja menyatakan dalam Al-Quran, wa idza qadaytumus shalah, apabila kalian selesai sholat, fadhkurullaha dzikran katsira, zikirlah engkau tanpa batas, dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyak. Ya yang dibatasi ya dibatasi, banyak yang tidak dibatasi. Jangan, dari Nabi dari segitu, emangnya dikir cuma itu doang. Belum lagi dikir kopi. Dikir kopi. Coba silakan buka lagi Al-A'raf ayat 205. Takut ketukar ya, tolong dibuka dulu, takut salah saya. 205. Coba apa bunyinya? Al-A'raf 205. Ya. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu. Dan wadkur rabbaka fi nafsika dunal jahro. Dikir, ingat Tuhanmu dalam jiwamu. Jangan diucapkan. Dikir itu namanya dikir khofi, tidak ada batas.
di toilet kudu itu. Kalau zikir yang dilisankan subhanallah subhanallah di toilet nggak boleh. Tapi zikir yang satu itu wadkur rabbaka fi nafsika dunal jahr. Ingatlah Tuhanmu dalam hati. Dunal jahr, jangan diucapkan yang satu. Berapa banyak orang yang kepleset di toilet langsung lewat. Gimana kalau lagi kepikir yang boten-boten gimana? Pleset, lah kan banyak cerita jatuh gimana? Toilet, wah jangan. Karena kebanyakan yang begitu. Coba kalau sedangkan bapak masuk toilet, ibu masuk toilet, itu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal. Apa itu hubusi wal khaba'is? Setan lagi setan mati di tempat setan. Jangan heran kalau di toilet lama-lama suka pikiran layang, pembawaannya kotor dari setan. Terus mati di situ. Kau mikir ya botan-botan. Susah banget zaman sekarang susah. Gimana kira-kira? Apa jualan daun orang Aceh gitu ya? Apa daun orang Aceh? Nah udah begitu teh kepleset, lu tak kayak. Lagi kemana itu pikiran? Lagi ingat ke Allah, apa ingat ke ganja? Husnul khotimah dan su'ul khotimah itu bukan hanya di wujud lah, tapi terutama di hati. Iman adanya di mana? Kufur adanya di mana? Tauhid adanya di mana? Musyrik adanya di mana? Lah, ketika nyawa kita, ruh kita keluar dari jasad, itu hatinya lagi di mana? Di tauhid apa di musyrik? Walaupun lagi telanjang di toilet, nggak ada yang telanjang. Lah kalau hatinya lagi tauhid, selamat dia. Walaupun lagi pakai sorban, lagi pakai peci, hatinya lagi musyrik. Ayo. Nah, kalau malaikatnya bisa ditipu dengan tongkrongan sih iya. Nanti ibu-ibu yang lagi sakaratul maut cepetan pakai ilmu kena. Kata malaikat, wah, orang begitu. Nanti bapak-bapak yang lagi sakaratul maut udah cepetan bawa ke masjid. Biar kata malaikat, waduh, lagi itikaf matinya. Emang begitu. Bukan hanya tongkrongan, Pak. Bukan hanya tongkrongan kita. Yang menentukan su'ul khotimah, husnul khotimah itu terutama ini innallaha la yanduru biswarikum. Allah tidak melihat biswarikum, tongkrongan kalian, gambaran kalian, wala ajsamikum, dan juga tidak melihat jasad kalian. Cuma berpesek turunan Habib apa turunan orang Sunda. Walaki yang dulu di mulut, baikkan Allah lihat hatinya penuh dengan iman apa dengan kemusyrikan. Ya Allah, sedangkan yang namanya hati seperti jenengan ke Jawa, ke Surabaya, berapa belokan? Kalau enggak ke kanan, kalau enggak iman, musyrik. Kalau enggak syukur, bubur, ayo gitu. Nah, dicabut umur lagi, selak, gimana enggak? Ya saya negeri ini Pak, saya dari astagfirullahaladzim, ngeri banget. Jalan tol, kelip, lampu jebret. Ya Allah. Itu dikir kopi Al-Aqab 205 204 205 itu Al-Aqab. Ini di situ dihantam lagi dengan surat Kahfi wa qur rabbaka idza nasita.
Sebut nama Tuhanmu ketika engkau lupa. Nah, begitu dikir lupa, ingatkan lagi. Putus sambungkan lagi, lupa ingatkan lagi, putus sambungkan. Orang yang kayak gitu takut dengan perbuatan Allah untuk dia. Ini jadi besok jangan-jangan sudah gak ada apa yang akan Allah lakukan untuk saya. Sekarang masih bisa memilih dengan jalan. Dan begitu ahli beda dengan ahli gofal. Gofala yang filu goflatan dan gaplek itu dari bahasa Arab, artinya lalai. Dari gofala gaplak, jadi gaplek artinya itu orang lalai. Ya pasti lalai lah kepada Allah. Karena mikirin balok temen gak masuk-masuk, akhirnya jadi RT. Bukan gaplek memang gitu. Ayo orang mengingat Allah, penting kalau gapleknya begini. Ada nggak tahu nih yang kayak gini? Pas begitu lihat balak satu, Allahu Ahad. Allah maha tunggal, maha esa. Keluar balak dua, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati. Kira-kira terusin nggak gapleknya? Ingat mati. Datang lagi balak tiga, Islam, iman, ihsan. Saya sudah sempurna ya. Rukun Islam sudah semua, dah. Haji, dah. Iman 6. Rukun iman sudah iman ya, sudah menjalankan rukun iman sampai 6-nya. Belum lagi ihsan. Itu Rasulullah jadi uji itu, dievaluasi sama malaikat Jibril langsung. Malaikat Jibril yang turun kepada Nabi menurut periwayatan yang berbentuk manusia laki-laki adalah satu-satunya itu menyampaikan hadis ini. Ya Muhammad, mal Islam. Apa itu Islam? Wah, jawab mana? Itu jadi Sahih Muslim, kitab segitu tebelnya, hadis pertama itu. Itu malaikat Jibrilnya berbentuk manusia laki-laki yang kata Nabi tidak jelas ini dari mana datangnya, tidak kelihatan perjalanan jauh, tidak capek, tidak lusuh pakaiannya, putih-putih pakaiannya. Sahabat aja bengong terpaku karena aneh orang kayak gini. Jenggotnya bagus, kulitnya bagus, itu bengong, cengok, ujung-ujung lagi adu dengkul sama Rasul, ditempelkan berhadapan dengan Rasul, dengkulnya dirapetin dengan dengkul Rasul. Langsung tanya lagi, ya Muhammad, mal Islam, apa itu Islam? Jawab kemana? 5 rukun Islam. Udah nanya, udah dijawab, dia jawab. Itu orang nanya lagi, berkata lagi, sodakta, benar ya? Ongkos dia yang nanya, tapi dia yang benerin. Tadi dia udah tes, udah selesai. Tanya lagi, mal iman yang apa itu iman? Tuh, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil qadari syarri wa khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir. Hukum iman dijawab. Apa kata orangnya? Saudara, benar ini. Tanya lagi yang terakhir, wamal ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau ihsan itu adalah kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau memang engkau tidak melihat Allah, yakini bahwa Allah selalu melihatmu. Itulah ihsan. Kita ibadah sudah merasa begitu kan? Makanya balap 3 tuh kira-kira dilanjutin gak gampang? Atau gak bakalan orang eling keluar balap 4. Waduh, saya belum 1, kurang 3. Jorok itu mah.
Makanya kalau baru satu belum punya istri, baru Islam, kalau udah 3 baru istri, umur. Nah kayak gitu, ya Allah, jadi gaplek. Ya Allah, wadkur rabbaka idza nasita. Awas jangan dikait-kaitkan balak-balaknya mah ya, itu mah umur. Jangan dikait-kaitkan, ayo pada apa ada di ngaji lu gaplek-gaplek. Seperti itu kurang lebih. Hanya jangan dianggap enteng. Ibadah yang motong kompas adalah dikir. Motong kompas. Ibadah yang paling singkat adalah dikir. Dan yang paling sir adalah dikir. Orang lain nggak tahu. No. Mana yang kelihatan ngantuk? Kelihatannya ngantuk, jangan-jangan lagi dikir. Nah, padahal mayit. Dan ibadah yang terakhir bisa dilakukan adalah dikir. Cuci darah, infus, alat deteksi jantung, seluruh peralatan medis dipasang, cengap, apa yang bisa dilakukan? Sholat udah nggak bisa, ini udah bengkok, udah nggak jelas, nelen air aja udah nggak bisa, ngomong udah nggak keluar, nelen makanan yang nggak bisa, ini sambungan pakai selang lewat hidung lah. Orang sentuh yang kan ya begitu. Apa yang bisa dilakukan? Surat Al-A'raf ayat 25. Itu yang bisa dilakukan kan? Wan qurraka fi nafsika dunja. Ayo latih sekarang. Latih dari sekarang. Coba jalan dari sini ke Tasik. Jalannya pulang belok, anggap itu tasbih. Allah. Sambil jentir kemana-mana. Terlatih, biasakan nih. Asbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Sabarlah menemani orang-orang yang suka selalu bersama pada bil ghadati wal asyi, baik di pagi hari maupun ataupun sampai sore hari. Dan belum, nah itu ya. Coba nanti sholat isya ingat ya Bu ya, jangan-jangan umur nggak sampai pada isya berikutnya. Kira-kira mau ngelamun nggak orang yang ingat begitu? Selalu itu yang harus tergunjam di kita. Kita nggak tahu Allah akan memperlakukan saya semenit, sedetik ke depan, hanya Allah yang tahu. Dan Allah memiliki absolut bebas memperlakukan kita. Mau dimatiin mati, mau dihidupin hidup. Allah Akbar. Jangan selalu begini, aduh usaha apa lagi ya, aduh besok gimana ya, aduh hayo begitu. Itu lalai lama-lama orang begitu. Lalai dari ingat ke Allah. Kenapa? Karena yang diingat ya itu. Ingat deh, oh hati ini cuma satu. Ibaratkan kursi yang satu nggak bisa didudukin dua, didudukin berdua. Hati juga cuma satu. Kalau sudah disinggahi sesuatu, maka yang lain tidak kebagian. Kalau sudah habis mikirin pernak-pernik dan kelenak-kelenik, ya Allah nggak kebagian nanti untuk menduduki singgasana kita. Dunia akhirat, benar salah
itu ibaratkan perempuan adik kakak, nggak bisa dikawin sekaligus di mana, nggak bisa. Anissa yang 23, nggak bisa. Kalau mau nikah sama adiknya, ya cerai dulu dengan kakaknya. Kalau mau nikah disebut turun ranjang. Kalau sudah nikah sama adiknya, mau nikah sama kakaknya, kudu pisah dulu dengan adiknya, bisa hidup atau bisa mati. Baru bisa nikahin kakaknya, namanya naik ranjang. Istilahnya begitu. Antara benar dan salah, dunia dan akhirat begitu. Di hati kita nggak bisa bercokol dua-duanya, nggak bisa. Kalau didohir bisa dunia akhirat bersama-sama. Jam tangan emas itu dunia, pakai sholat bisa, tapi di hati ingat ke Allah, ingat nggak ke emas, ingat nggak ke emas, kira-kira ingat nggak ke Allah, nggak bisa. Saling menyisihkan, saling. Kalau kata Kang Romli berapa Banten, alif lam dengan tanwin Ustaz nggak pernah akan bisa bareng-bareng. Nih, masjid tanpa alif lam bacanya masjidun. Pakai alif lam masih bisa kan dibaca al masjidun. Alif lam dan tanwin nggak bakalan bisa bareng-bareng, haram. Bener-bener. Ini mar'atun di belakang. Pakai mar'atun, pakai tanwin. Coba pakai alif lam. Al-mar'atu, nggak boleh dibaca al-mar'atun. Paham nggak kira-kira? Ini abisun, komisun, ini kamis itu. Pakai alif lam, al-komisun, hilangkan alif lam, komisun. Hati itu cuma satu. Kalau sudah kesusahan sama yang satu, bagian yang di rumah capek mendampingi dari sejak perawan sampai nenek-nenek, sekasur sedapur sesumur, tapi hati sudah diisi dengan perempuan di luar, lah nggak kelihatan yang itu. Kalau saya ibu mau mata plus mau mata min, mata min, mata punya suami matanya min, itu yang kelihatan, yang jauh kelihatan, yang dekat enggak gitu. Mata plus, yang dekat nggak kelihatan, yang jauh kelihatan. Ya Allah, itu makanya ya. Kalau dunia, kalau dalam ilmu, dalam fikih masih bisa dibawa-bawa. Dalam ilmu tauhid, khusyuk kepada Allah nggak bisa dibawa-bawa. Ke sholat dibawa-bawa, ngitung lamba akan isian. Bisa. Mobil bawa sholat, hati itu ingat mobil itu sekarang banyak yang mobil Cina, BYD segala macam. Sholatnya kalau nggak ragu 4 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Kenapa? Karena di hatinya bukan Allah sih. Jangan gampang. Dunia akhirat itu bisa dibawa dalam ilmu fikih, dalam ilmu tauhid. Kalau sudah hati bawa-bawa dunia, Allah tersisi. Kalau sudah hati bawa-bawa Allah, insya Allah kepada kedanan, kelingan kepada dunia, insya Allah jadi tawar, dihambat. Orang lagi yang lagi kesusahan ke masjid, berjamaah, itikaf segala macam, insya Allah futsal jadi tawar. Orang yang lebih kesengsem, golok, yang ada di hati bukan Allah, candy, ke masjid jadi tawar. Itu begitu kan bawaannya. Mau ngambil satu kutub utara, satu kutub selatan sih, itu nggak bisa bareng-bareng. Makanya orang yang tidak hadir, saya punya jamaah rame-rame pengajian. Dulu kita juga pada ngikut ke sini. Kalau sudah ada yang tidak rajin, tadinya pada rajin, dari mulai husnudon sampai suudon timbul di hati saya. Husnudonnya jangan-jangan dialih tugaskan,
Husnudonnya baik sangka ya jangan-jangan sakit. Suudonnya jangan-jangan lagi tergoda urusan dunia. Ternyata lebih banyak benernya. Dugaan saya begitu. Tergoda urusan dunia. Tergoda urusan dunia itu ya macam-macam. Banyak yang tergoda urusan dunia itu sampai ke golok-golok kan. Itu urusan dunia. Urusannya boleh. Yang tadinya rajin berjamaah terus lagi hilang. Dari mulai sudut sampai sudut banyak benernya sih. Dan hambar. Mana si anu? Oh nikah ini mah orang Bogor pantas. Jarang berjamaah sekarang pantas. Dan pasti tergoda urusan dunia hati. Alih tugas tidak, sakit tidak, alat. Ini jangan nih. Jangan lagi tergoda urusan dunia. Kalau enggak pindah aliran. Karena jamaah saya banyak yang pindah aliran, LDI kan. Karena enggak mau berjamaah sih najis. Karena bagi dia adalah innal musyrikina najasun, kata dia. Najasun itu tafsir mengartikan kotor, dia artikan najasun najis. Jadi orang-orang musyrik itu adalah najis menurut mereka. Ya musyriknya itu ditujukan ke kita, yang otomatis nggak mau. Bareng-bareng sama kita bertamu aja di lelah kok. Bekas duduk kita. Saya sering gitu mampir tahunan masjidnya digembok aja. Padahal yang dimaksud najasun dalam Al-Quran adalah kotor. Apanya yang kotor? Keyakinannya. Orang musyrik itu kotor keyakinan. Tafsir tidak ada. Tafsir 50 tafsir Al-Marwi, As-Sawi, Ibnu Katsir, Durrul Mansur. Gak ada yang mengartikan itu najis. Malah dibantah dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa al-mu'minuna la yanjus, orang iman itu tidak najis. Bahkan manusia juga tidak najis. Makanya najasun di situ diartikan kotor. Musyrik itu, orang musyrik itu kotor. Bukan kotor ininya, boleh jadi badannya glowing. Tapi yang maksud kotor adalah keyakinannya. Allah dianggap puasa, tuyul juga dianggap puasa. Paham kan kira-kira? Nah gitulah perbedaannya kita dengan tadi. Salah satu. Mohon maaf yang di sini kalau ada mohon maaf, nggak bisa kalian bantah kan? Memang begitu. Saya tidak menjelek-jelekan apa adanya ya memang begitu. Itulah ya. LDI kadang-kadang tidak mau masjidnya berkumpul orang lain supaya dipel, supaya bersihkan bekas kita ya, karena itulah alasan. Saya tidak mengoreksi mereka, ngomong apa aja, begitulah ya. Itu yang para pencari jodoh di medsos, orang LDI itu suka pakai kode 313. Nah, 313 itu kodenya. Oh, iya. Kalau bukan orang LDI itu nggak tahu. Orang LDI kan, karena bagi mereka nikah dengan luar LDI itu apalagi diwalikan oleh bukan walinya yang sudah LDI, yang tidak sah, pasti dinikahkan lagi kalau mama imam. Jadi ada sulit, kasihan mahasiswa saya banyak yang LDI kesulitan mencari jodoh karena perlu nyari orang LDI. LDI tadinya namanya Lengkari, dibubarkan banyak sagu, akhirnya ngikut ke Golkar zaman dulu dari Aman, ganti namanya jadi LDI. Buka itu di Teh AI biar jelas, tahu Teh AI? Mbah Google Teh AI. Kan orang Sunda menyebutnya Teh AI. Bukan itu sejarahnya seperti itu. Insya Allah nggak bohong.
Sekian, terima kasih. Tarik kesimpulan, jangan lepas dari ingat kepada Allah. Dikir jangan mengenal waktu dan tempat, tapi dikir hobi tidak mengenal waktu dan tempat. Selalu dan harus selalu. Jangan lepas. Jangan lepas. Untuk PR di rumah, Al-An'am 113, 14, 15, 16, 17. Nah, yang ngeri ayat ke-17-nya, bahwa setan itu datang dari kanan, kiri, depan, belakang menggoda kita. Terutama ayat 17-nya yang harus dibaca ya. Nah, sekian, terima kasih. Sekali lagi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.